Assalamualaikum Mbak Febri. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita boleh perkenalan dulu nggak? Iya, boleh. Sambil perkenalan, saya sambil ngisi data diri Mbak Febri aja ya sekalian. Oke, sebentar dulu tunggu, saya share screen dulu. Udah kelihatan belum Mbak? Word-nya. Taruh. Udah. Udah ya? Namanya siapa Mbak? Febrianti. Febrianti ya? Iya. Umur? 19 tahun. Umurnya 19 tahun. Tinggi badannya berapa Mbak? 158 cm. Itu terakhir ngukur kapan tuh Mbak? Waktu setahun lalu. Tahun yang lalu ya? Iya. Berat badannya berapa Mbak? 50 kilo. 50 kilo? Itu berat badannya ditimbang kapan tuh ya? Beberapa minggu yang lalu apa udah lama? Enggak, baru 3 minggu lalu. 3 minggu yang lalu ya? 50 kilo. Oke. Nama Febrianti, umur 19 tahun, tinggi badan 158 cm, berat badan 50 kilo ya? Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Febri udah pernah melakukan bimbingan konseling belum? Belum, baru ini. Oh, baru pertama kali nih ya? Oke. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih bahwa bimbingan konseling ini adalah antara saya sama Mbak Febri, di mana itu mengembangkan suatu potensi ataupun memecahkan suatu masalah. Nah, di dalam konseling ini ada 3 asas nih Mbak. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan, yaitu di mana Mbak Febri ini dapat terbuka terhadap saya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Sehingga saya ini dapat dengan mudah mengetahui masalahnya yang dihadapi oleh Mbak Febri. Terus yang kedua, ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Febri bercerita tanpa adanya paksaan dari saya sendiri. Terus yang terakhir, ada asas kerahasiaan. Karena cerita atau unek-unek ataupun segala yang diungkapkan sama Mbak Febri ini insya Allah aman secara data-data. Nggak akan tersebar luas lah. Dapat dipahami nggak Mbak Febri? Iya, paham. Paham ya, insya Allah ya. Jadi sekarang udah bisa dijelaskan nggak nih Mbak? Gimana apa yang diderita sama Mbak? Penyakit gitu ya? Masih bingung ya? Saya jelasin aja dulu biar gampang. Jadi gini nih Mbak, coba Mbak jelasin aja nih penyakit yang diderita Mbak sudah berapa lama, dan kira-kira saat Mbak terakhir periksa tuh kata dokter penyakit ini tuh disebabkan karena apa?
Nah, coba Oh, Mbak ceritain aja. Iya, dikit-dikit aja nggak apa-apa yang Mbak inget. saya ini menderita hipertensi dari 6 bulan yang lalu. Hipertensi Terus, ya. Sebentar saya catat dulu. iya, Uh, hiper Sejak berapa lama Mbak? 6 bulan lalu. 6 bulan yang lalu. Terus? Nah, itu tuh kata dokter, gara-gara saya tuh sering makan makanan asin dan berlemak. Oh, disebabkan gara-gara sering konsumsi makan makanan yang asin dan berlemak ya? Ya. Kalau boleh tahu, saya boleh minta hasil pemeriksaan dari Mbak Febri nggak? Waktu periksa ke dokter itu. Hipertensi ya? Iya, kan Mbak Iya, menderita hipertensi nih. Itu hasil labnya itu ada nggak? Ada ya? ada. Oke, boleh Nah, disebutkan Mbak? tekanan darahnya itu Tekanan darah 141, 140 per 141 per 104 90. 141/90 ya, MFHG. Ya, Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak Mbak? terus triglyceridanya, feridanya itu 160. Trigliseridanya 160. Iya. 160. Nah, dari sini kita udah tahu nih kalau tekanan darah dan trigliserida Mbak Febri ini tinggi. Kenapa? Karena ambang batas normal tekanan darah itu kan 120/80 tuh udah paling tinggi tuh normalnya. Dan trigliserida itu seharusnya kalau normal di bawah 150 mg per dl. Nah, sedangkan Mbak Febri ini tekanan darahnya itu 141/90 mmHg. Nah, itu udah tinggi tuh, udah tinggi banget. Nggak banget sih, cuman udah tinggi lah. Terus untuk trigliseridanya udah 160 juga, udah termasuk tinggi. Saya jelasin dulu apa itu hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah kondisi ketika tekanan darah Mbak Febri ini 130/80 mmHg atau lebih, yang biasanya disebabkan kayak tadi tuh, konsumsi makanan asin kayak gitu, konsumsi makan natrium yang berlebih, obesitas, kurang makan sayur dan buah, dan biasanya jarang berolahraga. Nah, untuk yang untuk trigliserida itu dikarenakan adanya penimbunan lemak di dalam darah yang biasanya disebabkan karena konsumsi makanan berlemak. Sebelumnya Mbak bagaimana ya pola konsumsi 1 minggu belakangan ini? Pola konsumsi apa? Pola konsumsi 1 minggu kebelakangan ini seperti apa ya? Misal kayak jarang konsumsi buah apa Oh iya, gimana? Seperti apa tuh Mbak? 1 minggu belakangan. Iya, Iya, 1 minggu belakangan ini tuh saya sering makan gorengan. sering makan gorengan. Oke, ntar dulu saya catat Ya, dulu ya. Sering makan gorengan. Eh, Lalu apa lagi nih Mbak? terus makan yang asin-asin juga. Makan yang asin-asin juga sering tuh. Iya,
Sayur buah sering nggak Mbak? Atau jarang? Jarang, Jarang ya? jarang. Iya. Jarang konsumsi sayur dan buah. Oke. Nah, sekarang Mbak boleh nggak mengulang makanan apa saja yang Mbak konsumsi 1 hari yang lalu, kemarin? Boleh nggak Mbak? Boleh ya? Iya, boleh. Oke, kalau boleh, eh, Mbak kemarin tidur jam berapa? Eh, jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya? Berarti kita Iya. mulai dari jam 2 pagi nih. Dari jam 2 pagi sampai jam 12 malam itu Mbak ada makan apa aja? Eh, makan somai. Makan somai ya? Iya. Somai. Somai isinya apa aja? Ada kentang Somai gitu pare. doang. Oh, somainya aja ya. Somai aja. Iya. Oke, sebentar. Dari jam 11 malam sampai jam 9 malam itu Mbak ada konsumsi apa aja? Nggak ada. Nggak makan apa-apa. Nggak makan apa-apa ya? Lalu dari jam 8 malam sampai jam 6 sore, Mbak ada makan apa tuh? Nggak makan apa-apa. Nggak makan apa-apa ya? Malam, Mbak nggak makan nih malam? Nggak. Nggak makan. Oke, oke. Dari jam 5 sore sampai jam 3 sore, ada makan apa nih Mbak? Makan apa aja? Makan itu gado-gado. Gado-gado ya? Iya. Gado-gado. Nah, gado-gado nih isinya apa aja nih? Ada isinya kan ya? Ada macam-macam. Ada Apa aja tuh? telur, tahu, tempe. Sebentar. Telur. Apa lagi? Tahu, tempe, Tahu. Tempe. Apa lagi Mbak? kangkung, toge. Apa? Kangkung sama toge. Kangkung sama toge. Iya. Kangkung dan toge. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Sama kentang. Sama kentang ya? Iya. Oke. Iya. Kangkung, toge, dan kentang. Kerupuk ada? Kerupuk? Oh iya ada. Ada kerupuk. Kerupuk. Oke. Terus dari jam 2 siang nih Mbak, sampai jam 12 siang, itu Mbak ada makan apa aja? Jam 2 sampai 12 siang. Iya, Makan warteg. makan warteg ya? Iya. Ada apa aja tuh isinya Mbak? Sambal ikan asin.
Sambal ikan asin. Iya. Sambal Mie, telur dadar. ikan asin. Lalu apa lagi, Mbak? Mie, Mie. telur dadar. Mie-nya nih mie apa? Mie goreng. Mie goreng ya? Mie goreng. Iya. Telur dadar. Lalu apa lagi, Mbak? Bakwan. Iya. Bakwan. Terus dari jam 11 siang sampai jam 10 pagi ada makan apa aja tuh, Mbak? Enggak ada makan apa. Nggak ada makan apa-apa ya? Nggak makan apa-apa ya? Iya. Terus dari jam 9 pagi sampai jam 7 pagi ada makan apa aja, Mbak? Makan itu nasi uduk. Nasi uduk. Ya. Nasi uduk isinya apa aja nih, Mbak? Ada orek, mie bihun, Orek. Mie bihun. Terus apa aja, Mbak? Apalagi? telur dadar, sama kerupuk. Telur dadar dan kerupuk. Gorengannya enggak? Enggak ada ya? Oh iya, bakwan. Oh, bakwan lagi ada. Dan bakwan. Iya. Makan bakwan terus nih. Kayaknya suka bakwan nih, Mbak ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 4 pagi. Mbak ada makan apa? Apa baru bangun? Nggak makan? Enggak makan apa-apa. Nggak makan ya? Oke. Kalau kayak gitu, recall-nya udah kelar. Sekarang Mbak Febri lagi sibuk apa nih? Itu lagi sibuk kuliah. Oh, kuliah aja ya? Kuliahnya di rumah kan ya? Iya. Selain kuliah, ada lagi nggak kesibukannya? Apa kuliah aja di rumah? Nggak ngapa-ngapain? Enggak, kuliah aja dia. Kira-kira ya Mbak, dalam 1 minggu ini, Mbak ada olahraga berapa kali? Seperti bersepeda, jogging, ataupun yang lainnya yang bisa dikatakan olahraga? Jarang olahraga. Jarang ya? Kenapa tuh Mbak jarang olahraga? Kan nggak di rumah doang. Males Ya, apa karena gimana? sibuk. Oh, sibuk kuliah, sibuk ngerjain tugas. Iya. Oke. Nah, dari semua yang udah kita bahas ini nih, saya udah bisa nih sedikit nyimpulin lah. Kalau Mbak nih masih suka makan goreng-gorengan ya kan, berdasarkan tadi yang Mbak sebutin makan apa aja. Terus makanan tinggi natrium seperti sambal, ikan teri tadi, dan masih jarang makan sayur dan buah kata Mbak, ya kan Mbak? Iya. Dan untuk aktivitas fisiknya juga masih sangat kurang. Bahkan minggu ini nggak olahraga sama sekali ya. Oke. Sebelumnya, apakah Mbak mempunyai keluarga yang memiliki riwayat penyakit hipertensi juga nggak? Atau nggak punya? Ada ibu. Oh, mamahnya ya? Mamanya punya riwayat penyakit hipertensi juga? Iya. Nah,
riwayat keluarga yang pernah mengalami hipertensi ini tuh juga dapat menyebabkan Mbak terkena hipertensi. Jadi faktor genetik gitu Mbak. Tapi tenang aja, dengan menjaga pola makan, dan aktivitas yang cukup, Mbak Febri bakal terhindar dari penyakit hipertensi ini, bisa disembuhkan lah. Kayak gitu. Titi tanya pola makan dan aktivitas yang seperti apa ya Mas, kayak gitu. Ya gitu. Iya. Ntar lu Oh iya. bilang ya, 1, 2, 3. Itu pola makan dan aktivitas seperti apa ya Mas? Nah, sebaiknya nih mulai dari sekarang ya. Kalau itu Mbak seharusnya lebih membatasi makan makanan yang biasa Mbak Febri makan nih. Makan gorengan, sambal-sambal yang asin tuh, sambal ikan asin ya kan. Iya. Terus lebih sering konsumsi buah juga, makan makanan yang terus mengganti juga nih makan makanan yang tadi diolahnya dengan santan, minyak berlebih atau digoreng itu harus diganti. Pakai makanan yang berkuah atau ya pokoknya jangan yang berlemak deh, karena trigliserida Mbak tinggi. Jangan yang bernatrium tinggi juga, karena Mbak ada riwayat hipertensi kan. Kemudian juga Mbak harus ini nih kalau mau makan menggunakan sedikit garam aja, jangan terlalu banyak. Terus jarang-jarang pakai penyedap rasa, jangan, ya pokoknya kurangin lah penyedap rasa sama makan makanan yang bernatrium tinggi, seperti itu Mbak. Terus aktivitas fisiknya nih juga kalau bisa 3 kali lah seminggu minimal, jogging kecil-kecil tiap ada waktu kosong. Kan nggak setiap hari Mbak penuh dengan tugas-tugas kuliah ya Mbak ya. Oke, kalau kayak gitu. Terus di sini ada ini nih Mbak. Ada, kalau kayak gitu, biar Mbak lebih gampang, saya mau ngasih Mbak brosur. Saya punya brosur buat penderita penyakit hipertensi. Ini ada brosurnya. Nanti Mbak tinggal cetak aja. Saya kirimin linknya. Nah, di sini ada seperti tujuan dietnya untuk apa, yang pasti untuk menurunkan tekanan darah Mbak kan, biar nggak hiper lagi. Terus membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau edema atau bengkak, kata lainnya, kata awamnya lah. Ini syarat-syarat dietnya, makanan beraneka ragam, mengikuti pola gizi seimbang, jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita. Terus jumlah garam juga disesuaikan dengan berat ringannya penyakit dan obat yang diberikan. Ini ada pengaturan makannya, ada bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan harus dihindari. Kalau dianjurkan itu kayak makanan segar seperti sumber karbohidrat arang, nabati, hewani, sayuran, dan buah-buahan. Makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan garam, natrium, vetsin, kaldu bubuk. Terus sumber protein hewani. Penggunaan daging, ayam, ikan paling banyak 100 gram per hari. Telur ayam, bebek 1 butir per hari. Susu segar 200 ml per hari. Nah, makanan yang dibatasi ada garam dapur, udah pasti, natrium. Terus yang dihindari nih, makanan seperti yang otak, ginjal, paru, jantung, daging kambing, itu harus dihindari tuh. Pokoknya yang berlemak tinggi lah. Seperti itu. Nah, ini ada cara mengatur dietnya. Rasa tawar dapat diperbaiki dengan menambah gula merah, gula pasir, bawang merah. Kayak gitu-gitu, Mbak. Sampai saat ini ada yang mau ditanya nggak? Apa udah paham? Udah paham ya? Iya. Oke, kalau udah paham, makasih Mbak buat waktunya.
udah Ya, meluangkan waktunya dibuat konseling sama saya. Mudah-mudahan Mbak bisa sehat lah ya, bisa sembuh dari penyakitnya. ya. Iya, terus kehidupannya menjadi lebih baik lah pokoknya Ya. dengan makan makanan yang sehat. Oke, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ngeblender. Udah boleh blender? Udah. Udah.